Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemuda-pemudi peserta bahasa Arab, makanya saya membaca itu lambat-lambat supaya bisa menangkap. Nah, jadi nanti tes kita yang sering nanti coba dibaca Al-Quran, bisa enggak nangkap? Mengerti enggak mana fiil, mana fa'il, mana mubtada, mana khabar? Gitu. Jadi enggak artinya saja dan tangkolai dong. Seperti tadi kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal akibatu, kan mubtada juga itu, lil muttaqin. Sudah itu wassalatu wassalamu ala, mubtada khabar juga. Jadi kalau kancang awak itu jadi seolah-olah si jamaah lah santiang mendengar bahasanya, tapi rupanya enggak. Itu gunanya maka lambat-lambat berdoa gitu juga. Allahumma ftah alaina, tak tetanggo dia awak. Maka kalau kencang itu ya itulah begelumuk-gelumuk ya. Nah, sekarang pelajaran kita adalah atap ya. Atap itu seperti yang sudah kita ketahui dia hanya sebenarnya itu menghubungkan. Jadi diperpendek. Aturannya panjang kalimat itu jadi dipotong, tapi yang dihubungkan itu mesti sejenis seperti bahasa Indonesia lah ya. Misalnya saya membeli buku. Terus kita pakai dan lagi. Saya membeli buku dan pena. Itu kan berarti buku dan pena itu dikaitkan saja saya membeli pena juga. Aturannya kan saya kalau panjangnya kan begini, saya membeli buku, saya membeli pena, saya membeli roll, saya membeli penghapus, kan panjang. Jadi diulang aja. Cuma dikasih ada kalau bahasa Indonesia sebagian koma, terakhir kasih dan. Kalau bahasa Arab itu dikasih dipotong. Itu yang kata-kata. Tapi nanti ada pula yang berbentuk kalimat. Saya pergi memancing dua hari yang lalu dan begini saya memancing di sana dan singgah ke rumah, kan panjang kalimat. Jadi begitu ayat itu nanti. Itu makanya kalau dalam Al-Quran kita kadang-kadang payah mencari wow ini kemana diatapkan lagi ya. Ya. Kemudian kalau paidah huruf atap itu ada. Nah, sekarang ini kita lihat ini lagi ya. Kalau enggak salah saya ini allazina yu'minuna bil ghaib sudah. Ini malah orang belajar hari Sabtu sudah apa ini? Kan seperti ini, allazina yu'minuna bil ghaib wa, gini. Nampak wa-nya nih. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalau dengan ada wa di sini berarti yang yuqimuna ini kan ini berbentuk jumlah, dia berbentuk kumpulan. Yuqimuna ini fi'il mudhari, fa'ilnya hum atau waw. Kemudian shalah ini adalah maf'ul. Ini jumlahnya ini diatapkan ke sini, tapi yang dihilangkan di sini hanyalah allazina. Kalau enggak kan begini tuh. Allazina yu'minuna bil ghaib. Sudah itu kalau enggak ada waw ini apa lagi? Allazina yuqimuna shalah. Kalau tidak ada pula waw ini bagaimana? Allazina mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina mimma razaqnahum yunfiqun. Ini yang saya sebutkan, kenapa lah dipindahkan yumfikunya ke sini. Kalau di sini maunya allazina yunfikuna mimma razaqnahum. Kan gitu. Jadi itu gaya-gaya bahasa.
Jadi kenapa begitu? Kenapa boleh begitu? Nah, itu tentu belajar bahasa kita. Nah, sementara kita habis harinya membaca ini begini fonetiknya, begini. Jadi terlalu lama. Jadi saya bilang itu kalau mengaji apanya itu sambil sajalah, ya sambil. Nah ini jadi wow-nya wow atap. Nah coba ini lagi. Apa bacaannya? Coba kita baca bersama-sama. Ulaika. Nah, coba ulaika. ala hudam. Ketik mana kau nak? Lain nampak? Lain. Kadang tu Pak, kadang tu Pak. Kadang sebentar ya. Ini karena kecil. 36. Kau 20 lampe, ambo lagi 36. Ini dia. Tapi dia ini apa ini agak apa maju sedikit, ya nggak apa-apa lah, digadu nanti payah loh. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Baru ada di sini pelajaran kita ini. Ini pelajarannya. Kan nampak itu. Kasih kuning supaya agak beda yang itu. Ini wow apa ini? Atap. Wow atap. Bagaimana cara mengatapkan itu? Yang mana diatapkan, yang disambungkan? Ya sampai kemari. Sampai ke sini. Ulaika humul muflihun. Cuma kalau biasanya kalau yang atap ini kan di sini ada allazina yang hilang. Kalau sini pun ada allazina yang hilang. Kalau sini nggak ada yang hilang. Kan nggak ada sini. Sebenarnya kan diulang semua ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Terus wa ulaika humul muflihun. Lain nampak bedanya tuh. Kalau sini nggak ada yang hilang dah. Ya. Kalau ini ada. Kalau yang di atas itu pun ada. Seperti ini contoh. Yasirul qa'id wal junud. Berarti di sini yasirunya di sini. Ini enggak. Rupanya atap itu begitu pula. Jadi yang diulang apa? Ya namanya amil ibtida, itu setelah permulaan. Jadi berarti ini masih ada sambungannya, masih takai di bawah ketiaknya kok. Itu istilahnya kemarin itu masih sayang. Itu makanya atap itu terlindung, masih masih serumpun ya. Jadi ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang yang disebutkan di atas itulah yang berada dalam hidayah Allah dari Tuhan mereka. Otomatis orang itu pula ya orang yang menang. Jadi ini wow ataf namanya. Ini di Al-Quran nanti banyak itu. Ambo sendiri ya kadang-kadang masih payah ambo mencari wow. Itu mungkin maka latar belakang terutama wow ini agak banyak seluk-beluknya, itu mungkin maka dibuat orang dulu disertasi seluk-beluk huruf wow dalam Al-Quran itu. Ya. Jadi ini coba ini lagi ya, kita besarkan sedikit lagi pula ini. Ya, kasih nomor 36 ya, supaya besar pula dia. Seperti ini. Coba apa bacaannya ini? Khatamallahu ala qulubihim. Terus? Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya. Coba di siapa dulu? Di Ulak Karang dulu coba sebelum kita belajar wow ini. Ini kan wow-nya sudah pelajaran berapa sekarang? 16 ya. Sekarang 16. Coba dari sini ajak lah, ada tiba ajak. Datang. Ada Pak? Datang. Ada. Coba uraikan dulu sini, Jak. Ini dulu, khatama dulu. Belajar yang ke bawah kita dulu. Coba grup Ulak Karang dulu. Apa bacaannya? Khatama. Kalau khatama ini kasih apa mikroskopnya, kasih peneropong. Isimkah, fiilkah, hurufkah? Fiil. Fiil. Lalu fiil pun dibagi. Fiil madikah, fiil mudharikah, fiil amarkah?
Fi'il madi. Kalau sudah ada fi'il, mana fa'ilnya? Allahu. Makanya kenapa dikasih baris hu, dia tidak ha? Karena fa'il. Kalau pada apa itu? Kalau pada ilmu seperti itu, oh maaf ya, ini salah belum apakan diarabkan. Kalau pada ilmu, senggonan dua kata itu lah ngerti wak. Jadi khatamallah, telah mencap Allah. Jadi nanti kalau belajar gaya bahasa kita, apakah mencap Allah ini abadi? Maksudnya tidak. Ini waktu itu saja. Jadi maka pencapkan penguncian itu kalau orang itu tidak mau. Tapi kalau dibuat nanti khatamallah, panjang dia berarti karakter Allah tukang cap. Ini enggak. Itu dari gaya bahasa nanti. Makanya dari situ kita bisa mendalami Al-Qur'an ya. Nah, sekarang sudah sampai fa'il. Nah, jadi ini fi'il madi, fa'ilnya Allah. Masih lanjut, Ja. Sampai ke sini coba bercerita. Ini berapa potong kata ini yang ini sampai sini? 3. Ada yang ala, ya. Ada ala ya. Ada ala. Terus apa lagi? Ada kulubi. Kulubi ini ada lagi kulub. Sudah itu apa lagi? Ada lagi him. Ada lagi him. Seperti ini. Kan berarti 3 kata. Nah, ala apa namanya itu ala? Jar. Huruf Jar. Huruf jar. Yang dijarkannya apa? Kulubi. Kulubi. Kalau him sebagai apa pula? Punyaan. Ya, mudhafun ilaih atau kepunyaan, ya. Menerangkan. Kalau saya sebut kepunyaan itu mengikut bahasa Inggris, possessive pronoun. Kalau disebutkan mudhafun ilaih asli tata bahasa Arab. Kalau menerangkan seperti bahasa Indonesia gitu. Kan itu diusahakan seperti itu ya. Nah, kalau demikian yang kalimat pertama ini apakah mubtada khabar atau fi'il fa'il? Ayo dari ulak Karang Jagi. Ini pelajaran lama ini. Ya, ini namanya jumlah fi'liyah. Itu yang jumlah fi'liyah. Kalau dia mubtada khabar, maka itu jumlah ismiyah. Jadi ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Tapi kalau nanti enggak seperti itu, jar majrur misalnya itu namanya sabah jumlah. Itu. Jadi kalau sabah jumlah, kekuatan kalimatnya bagaimana? Kalau jumlah fi'liyah bagaimana? Kalau jumlah ismiyah bagaimana? Begitu mempelajari Al-Qur'an itu. Jadi baru kita paham. Tapi kalau misalnya terjemahan saya sudahlah ya, iyalah. Tapi kalau sampai mendalam tentu nggak mungkin dia nggak belajar bahasa kok, ya. Nah jadi kalau begitu ini fiil, ini fa'il, ini jar majrur. Sampai bentuk-bentuk ini pun dapat. Kalau kulub bentuk jamak taksir, apa bentuk tunggalnya ini? Albun. Albun. Kalau 2 kalbunnya Albani. Kalau banyak Kulub. Nanti di pemahaman lagi apakah kulub ini apakah jantung atau apa, itu mulai berselisih orang pemahamannya itu. Apakah memang hati liver itu atau memang kalau jantung itu apakah memang diterangkan hadis ala inna fil jasadi mudghah, ada segumpal daging, kalau itu baik semua. Maksudnya baiknya baik apa kesehatan atau baik dari psikologi. Kan payah awak mendalaminya tuh kalau enggak apa. Itu sering orang berselisih pendapat ya. Nah, jadi kalau begitu kalau diterjemahkan ini apa diterjemahkan? Telah mencap atau telah melak, telah mengunci. Khatam ini arti asli khatam itu kan menamatkan.
tamat riwayat. Nah, kan itu khatam Quran namanya. Nah, jadi khatam Allah telah mengunci. Siapa yang telah mengunci? Akan Allah. Jangan akan langsung. Allah. Kalau akan Allah jadi maf'ul jadinya itu. Jadi telah mengunci. Siapa yang mengunci? Allah. Kan gitu. Yang dikunci Allah apa? Ala qulubihim. Atas hati, atas jiwa-jiwa mereka. Nah, di sini telah mengunci Allah atas jiwa-jiwa mereka. Berarti ada sebelumnya ceritanya itu kan. Innal ladzina kafaru itu. Nanti kalau kita pahami jadi itu yang perlu tafsir itu. Jadi kalau dikunci Allah, ya tentu enggak salahnya dong. Salah Allah juga jadinya. Batu bangku dikuncinya. Jadi pengertiannya di sini karena dia tidak mau gitu aja. Jadi pengertiannya kalau kita dalami, kalau tidak mengikut Allah berarti nggak benar lagi gitu. Tapi kata orang kalau gini ngaji ekstrimnya, kan itu macam-macam. Asal nggak dituduhan ke orang lah. Kalau dituduhan ke orang, ya biar orang kawa. Tapi kalau nggak dituduhan orang ada alasannya, ya kan ilmu. Nah sekarang ini di atap sudah itu ada wow, ada wow sini. Terus ala sam'ihim, kan ada wow. Ini wow apa namanya? Atap. Kira-kira kalau kita lihat sini, apa yang dipotong oleh, yang digantikan oleh penghubung ini? Khatamallahu. Terus apa? Coba kalau lengkapnya dibaca. Kalau andai kata tidak ada wow ini. Khatamallahu ala sam'ihim. Begitu jadinya. Jadi aslinya begitu tuh. Khatamallahu ala qulubihim, khatamallahu ala sam'ihim, khatamallahu ala absarihim. Gitu. Itu apanya? Jadi khatamallahu ala qulubihim, 1. Khatamallahu ala sam'ihim, 2. Khatamallahu ala absarihim, 3. Tapi bukan maksudnya nanti prioritas ya, bukan berturut-turut, bukan gitu. Kalau wow ini sekaligus. Ataupun pokoknya ketiga-tiganya kena. Jadi tidak tertutup dulu hati, baru tertutup pendengaran, baru tertutup penglihatan, bukan gitu. Ya, tapi sekalian. Itu faidah. Kalau sudah mulai belajar faidah itu nanti apa faidah wow atap di sini. Kan gitu, ya. Itu kalau kaji-kajilah seperti itu tentulah mengerti apanya, lah mengerti huruf atap. Iko huruf atap alun mengerti lah. Atulah mekaji wak faidah panjang lah orang tu lah. Ya. Nyaman dudukkan huruf atap pun belum pandai dia. Nah, jadi ini huruf atap ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi khatamallahu ala qulubihim. Itu. Baru dipendekkan. Ala saja dipakai lagi. Jadi yang digantikan oleh wow ini khatamallah ini fi'il fa'il. Jadi telah mengunci atas hati mereka, telah mengunci Allah atas pendengaran mereka, terus telah mengunci Allah ala absarihim atas penglihatan mereka. Ini pun kalau di dalam-dalami, kalau ini kulub, kalau ini sam'i. Kalau sam'i dia kan bentuk tunggal itu. Sementara kalau di sini absar, aturannya basari. Ambo kalau lah sampai ke sini kaji, ambo sendiri nak lah dapat itu. Itu hawi ambo. Bah mangko ndak dicien saja. Misalnya begini, khatamallahu ala qalbihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim malah. Kenapa begini pula? Kan memang baik itu ndak perlu dikaji lah ya. Kalau itu ndak ambillah kerangkeng dan cerita ambo itu. Kunci saja dua lah tu lalu ya. Jadi ini wow atap ya, wow atap. Paham? Ada pertanyaan? Ini baru wow atap. Ya, wow baru ya, 1. Nah, berikut. Ini lagi. Ini agak panjang ya. Tapi enggak apa-apa. Namanya apa namanya menambah ilmu. Makanya saya punya kesimpulan yang paling payah hidup di dunia ini adalah menambah ilmu pengetahuan. Bukan sekolah ya. Kalau sekolah payah juga, cuma menambah ilmu itu yang payah.
Kalau mencangkul bekerja panik berhenti. Kalau belajar ini berhenti entah mana panik nak jaleh dah. Panik duduk tu ya. Ini akhir surat apa ini? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah yang terdiri 286 ayat ya. Atau yang bilang ada 287. Kalau beda-beda itu jangan betangkana walai. Ini dia. Kalau seperti ini coba dicari mana huruf-huruf atap di sini. Ini kan. Coba kita baca. Mulai dari sini. Amanah Amanar Rasul bima unzila ilaihi. Oh, battery. Please charge. Terus. Kullun amana billahi Kullun amana billahi wa Ya. Lihat, bisa lihat Al-Quran ya. Lihat dulu Al-Quran. Makanya Quran itu nggak dibuat begini. Kalau dibuat begini nanti tambah nggak dibaca orang. nggak ada barisnya. Jadi dikasihlah baris supaya memudahkan. Rupanya orang asik di baris-baris saja dipertengkarkan ya. Jadi nggak bertemu apa isi Quran. Amanar Rasulu. Lihat ya, amanah. Ini dipanjangkan ini sebenarnya karena Ustadz pun nggak pandai mencari untuk baris di atas itu, Arabnya nggak ngerti. Amanah. Coba sama-sama dulu sebelum kita bertemu huruf atap. Amanah. Bentuk apa itu? Amanah. Bentuk Fi'il madi. fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi itu pelajaran kita di jenjang 14. Ada 3 huruf, ada 4 huruf, ada ditambah 1 huruf, ada ditambah 2 huruf, ada ditambah 3 huruf, ada digandakan, ada sakit, ada sehat. Sakitnya pun ada di depan, ada di tengah, ada di kan sampai ke situ ya. Terus fi'il itu seluruhnya fi'il madi itu bisa 14. Nah, sekarang amanah ini berapa huruf ini? Amanah. 4 karena dipanjangkan. Jadi amanah ditambah 1 huruf lagi nih. Amanah ya. Kalau amanah artinya amanah telah beriman, telah percaya. Tapi kalau amanah, aman artinya. Itu makanya rumpun, kan serumpun itu. Kalau amanah telah beriman atau telah percaya. Tapi kalau amanah, aman. Makanya ada hubungannya orang yang aman hidupnya kalau beriman. Itu tuh. Sebenarnya kalau tidak beriman kita kan terlalu rumit. Misalnya menghadapi bencana alam, menghadapi perlombaan senjata, menghadapi wabah penyakit, macam-macam. Masalah ekonomi, nggak pernah merasa aman. Tapi kalau sudah beriman, ilmu dipakai, tapi orang tenang, ya orang aman. Nah sekarang kalau ini fi'il madi, amanah kan fi'il madi ya, amanah. Mana fa'ilnya? Ayo. Ar-Rasulu. Dibaca di sini ar-Rasulu. Kenapa dibaca ar-Rasulu? Karena dia fa'il. Karena fa'il. Sekarang ar-Rasulu ini 1 orang, 2 orang atau banyak? Jamak taksir. 1 orang. 1. Iya. 1 orang. 1 orang. Kalau 2 orang apa, Bu? Rasulani. Kalau banyak? Rusul. Banyak rusul. Banyaknya itu banyak laki-laki atau banyak perempuan atau banyak taksir? Taksir. Banyak taksir. Kalau seperti ini banyak taksirnya berakal atau tidak berakal? Akal. Berakal. Kalau berakal nanti 2 jalur sama dia. Bisa tunggal mu'annas, bisa jamak muzakkar. Tapi kalau tidak berakal hanya mu'annas saja. Nah sekarang kenapa dia pakai rasul? Kenapa dia pakai al? Sampai ke situ kita membaca. Kenapa ini pakai apa? Kenapa ini pakai alif lam?
karena sudah ma'rifah. Nggak jelas. Hah? Sudah ma'rifah. Iya, makrifah. Kenapa dimakrifahkan? Karena yang dituju Muhammad. Ah, ya. Karena Muhammad. maksudnya Muhammad. Ah, Jelas gitu. ya. Ah, ya. Ya. Jadi begitu. Jadi amanar rasulu. Amanar rasulu. Jadi telah beriman Muhammad, telah beriman Rasul. Kalau Rasul banyak nanti dibuat sini Rasulan, kalau satu orang atau banyak Rusulan. Jadi amanar rasulu. Baru ada bima. Bi huruf jar, kan sudah tahu kita. Ma ini apa kira-kira ini? Mausul. Ma ini namanya ma mausul, berarti dia apa sebenarnya apa itu yang apa itu yang mausulnya kan yang dihubungkan sama dia. Apa sebenarnya yang dihubungkan sama dia yang induknya itu? Quran. Ya Quran. Tapi tidak disebut sini Quran. Di sini adalah berarti apa namanya yang ini bima unzila. Ini unzila ilaih. Kalau unzila ini kalau dibaca nanti bima anzala. Kalau dibaca misalnya bima anzala dengan apa yang telah menurunkan Allah kepadanya. Tapi di sini dibaca unzila. Kan fi'il madi juga itu. Tapi kalau sudah unzila, berarti terpikir kita. Ini apakah istilahnya Pasif. bina bagi fa'il atau bina bagi maf'ul atau majhul atau aktif atau pasif? Pasif. 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 Kalau sudah pasif nanti ciri khasnya kan baris depan, kemudian ke bawah yang terakhir baris bawah. Kalau dia pasif nanti dicari apa fa'ilnya atau naib. 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 Jadi sudah tahu kita nih. Kalau ilahi apa itu? Dan majrur. Jar majrur. Kalau mir rabbihi enggak maksud jar majrur juga kan? Ya. Jar majrur. Kemudian baru bertemu wa di sini. Kan bertemu wa. Setelah wa ini apa di sini? Bacaannya Al-mu'minuna. wal Mu'minuna. wal mu'minuna. Berarti apa yang diapakan di sini? Ini kan wa ini apa yang digantikan oleh wa ini? Ayo silakan berlomba. Ayo satu-satu dulu coba. Coba Ibu dari ulak karang dulu coba. Amanah. Enggak, coba sekarang ini soalnya. Ini kan begini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Tidak ada wow misalnya. Bagaimana? Amanah billah. Terus? Kulun amanah billah. Jangan dulu. Jangan kulun ini dulu, kulun nanti. Coba selengkap-lengkapnya seperti yang di atas tadi. Misalnya kan begini. Amanal mu'minuna bima unzila ilaihi mir rabbih. Masih salah. Siapa yang berani lagi? Ayo, siapa yang berani? Ini. Oh, diganti maksudnya, Pak? Iya, andai kata tidak ada waw. Ada waw. Oh, amanar rasulu wal mu'minuna. Amanar rasulu wal mu'minuna. Sampai ke belakang. Oh, amanar rasulu. Oh, sampai ke belakang. Amanar rasulu bima unzila ilahi mir rabbih. Oh. Siapa yang bisa? Belum? Amanah mu'minuna wal mu'minuna bima amanah rasulu coba lihat ya.
Ini dia. Pertama kan amanar Amanah. rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Ya. Sekarang nggak pakai wow. Berarti yang diulang begini. Ulang balik. Terus amanal Rasulu Al mu'minun. wal mu'minuna. Ya, mu'minuna. Terus Amanah. bima Unzila Oh, ilahi diulang sepanjang itu ya. unzila Al mu'minuna. Rabbil bima unzila Bima unzila min rabbi. apa? Ini ada suara dari apa? Nopal siapa tuh? Bima unzila lambat. Bima unzila itu yang salah. Oh, itu yang salah. Coba di inu-inuan balik. Amanah rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Biar dibantu sedikit ya. Amanah Bima rasulu unzila bima unzila ilaihi. ilaihi. Coba apa sambungnya nih tuh? Itu nomor 2. Ilaihim. Ilaihim. Baru min ya mir rabbihim. Konya. Itu nan hilang. Jadi amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Amanal mu'minuna bima unzila ilaihim min rabbihim. Tapi jangan kita mau menuka-nuka Quran ya. Jadi itu dia. Jadi istilahnya sini kan begitu. Telah beriman Nabi Muhammad dengan Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhan mereka. Begitu juga orang beriman juga diturunkan kepada mereka. Maksudnya Quran itu. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Jadi begitu kalau kita memahami dari sesuainya nih. Tapi boleh juga seperti ini. Amanal mu'minuna bima unzila ila Muhammad. Boleh. Mir rabbih. Itu makanya sampai di sini saja yang bisa yang diambil orang. Jadi Rasul bima unzila ilaihi min rabbih awal mu'minun. Orang mukmin begitu juga beriman dengan kitab yang diturunkan ke Nabi Muhammad. Kalau ini enggak untuk menyesuaikan di sini. Coba kalau misalnya aku, coba pakai aku pangkalnya di sini. Coba amantu ya. Amantu. Coba sambung amantu. Sampai selesai pula. Amantu bima unzila ilayya. Ya, bima unziltu. Amantu bima unziltu ilayya min rabbi. Gitu. Tapi bisa saja ke Al-Quran. Begitu semuanya yang 14 itu. Jadi kemanapun diputar-putarkan kita sudah tahu ya. Baik. Jadi yang diulang di sini kalau yang pelajaran ini al-mu'minun. Sekarang ar-rasul jadi apa gunanya tadi ar-rasul? Apa fungsi ar-rasul dari amanah? Fa'il. Lalu al-mu'minun jadi apa pula di sini? Fa'il. Iya. Itu makanya yang diatapkan itu fa'il sama fa'il, muftada sama muftada, yang dijarkan sama dijarkan, kan begitu dulu pelajarannya. Cuma di sini sudah agak apa. Nah, berikut ini lagi yang apanya? Kulun ini berarti dia sebagai takkid, kita belum belajar di situ. Jadi penegas kulun. Jadi kulun semuanya. Orang mukmin tadi pun begitu. Baru diulang lagi kulun amana billahi. Terus ada wow di sini. Ini pelajaran kita. Ya, kulun amana
billahi. Mana fa'il dari amanah? Amanah Fa'il dari amanah. amanah. Iya, Ya, ada kulun. tersembunyi di sini Semuanya. buah. Wah. Buah. Balik ke dirujuk ke kulun. Kulun. Nah, kulun Semuanya. amanah wa billah. Terus waw ini waw apa namanya? Oh, atap. Oh, Nah, sekarang membaca ini bagaimana caranya? wa malaikati. malaikatihi. Ah, ini yang menentukan sampai di sini. Yang tanya itu yang diatapkan itu. Nampak barisnya apa bacanya? Wa malaikatihi. Ikatihi. Cuma di sini wa malaikatihi ini kan diatapkan ke Allah. Ya. Cuma malaikah ini bentuk banyak atau bentuk satu? Banyak. Nampaknya banyak sama satu tidak dipersoalkan. Nanti dimakan cie kue, goreng limo. Bisa saja, cuma jadi objek sama objek ya. Objek. Kalau dipanjangkan ini kan begini. Kulun amana billah. Terus apa lagi? Amanah billahi. Kulun Amanah billahi. Kulun amana di malaikatihi. Kan gitu ya. Terus Iya. ada wow lagi sini. Lihat wow. Wow apa ini? Wow atap. Atau Berarti bacaannya di sini yang menentukan ini yang banyak ini. Kemana baris banyak? kutubihi. Kutubihi. Kutubihi itu bentuk banyak, bentuk satu. Banyak. Banyak. Kalau bentuk satunya apa? Kitabun. Jamak taksir juga ya. Jadi kalau diulang di sini kulun amana bi kutubihi. Hihinya ini ke Allah semua ini. Terus Ya. ini ada lagi wa. Kalau di sini jelas apanya waw atapnya. Terus ini apa baris lam? Rasulihi. Apa baris lam? Kasrah. Coba wa rusulihi. Rusuli bentuk jama atau bentuk tunggal? Jamak taksir perempuan atau laki-laki? Jamak taksir. Taksir. Nah, ya terus, jadi gitu sampai sini ya. Ini nampak jaleh wawnya gua. Ini pelajaran kita. Waw atap ya. Nanti huruf atap itu kalau nggak salah saya mungkin di bawah ini sudah di. Ini dia. Ini dia waw atap. Ada waw. Kita belajar waw baru. Lah calon-calon dokter wow baru kok. Nanti ada fa. Ini yang kalau Ustadz pun merasakan itu agak sulit membahasnya dalam Al-Qur'an kalau nggak hati-hati kita. Jadi kemari ada summa, gitu. Kemudian ada hatta. Huruf nasab ada juga hatta, ada au. Kemudian ada kemudian ada bal, kemudian ada la, ada pula la nafi pernah ada sebenarnya, la atap ada pula ya. Kemudian ada lakin, bukan lakina tapi lakin. Artinya nanti ada yang sama ini. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk sementara 9 huruf atap. Itu yang dibahas ya. Kita baru membahas wow. Baru membahas wow ya. Jadi baru membahas wow tadi ya. Ini wow. Mana tadi wow? Ya. Kullun amana. Jadi waktu membaca ayat itu ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Lata tangkowa sekali. Makanya enak sekali kita kalau mengikuti imam yang tartilnya bagus. Sementara kita masih banyak lama lagunya, merinding apa awaknya, merinding bulu kudu awaknya. Apa namanya merinding tuh? Kan
Jadi yang tidak kurang objektif ya, kurang objektif dia memahami ayat ya. Jadi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi apa ini? Padahal seolah-olah ada di sini yang dikatakannya. Kalau dilihat nanti tafsir ada ini. Kenapa muncul sekali begini? La nufarriku baina ahadim min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na kufranaka Rabbana Rabbana wa ilaikal masir. Mulai wa sini. Wa ini apa ini? Mulai ragu. Ambo pun ragu kok mencarinya. Kalau ini murah. Tapi ini mau diatapkan kemana ini? Kalau huruf atap. Itu payahnya. Ya. Jadi belajar itu enggak semudah yang di sini. Sini kan mudah ini. Kalau ini apa pula? Wa ilaikal masir pakai waw. Nah, nantilah ini ya, jangan dibahas dulu. Ini pun begitu pula. Pakai waw tapi fiil sini. Sini enggak. Makanya mau diatapkan waw pula ke sini, enggak cocok lah. Nah, jadi kalau begitu, la nufarriku, ayo belajar kita la, sudah belajar dulu lah, belum? Mudah ya? La nafi. La nafi, la menidakkan. Di belakangnya fi'il mudhari. Ini dia fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari ini, apa bacaannya ini? Coba. Farriku. Tunggu. Nah, jadi nu. Kenapa dibaca nu? Karena 4 huruf. Jadi 4 huruf. Jadi membedakan aktif pasif nanti kalau dia di sini nufarrak dibaca pasif dia itu. Tapi kalau nanti dibaca nufarrik, berarti dia masih aktif. Jangan tergoda kita. Wah ini karena baris depan berarti apa ini? Kita kan belum belajar itu aktif pasif. Tapi ini untuk apa saja? Jadi ini dibaca nufarrik berarti aslinya 4 huruf. Kalau yang 3 hurufnya apa? Faraqah. Ya, faraqah. Berpisah artinya. Tapi kalau sudah untuk memisahkan, maka digandakan dia. Faraqah. Coba kalau faraqah untuk mengulang pelajaran. Coba faraqah fi'il madi. Mudhari'nya apa? Yufarriku. Yufarriku. Kalau masdarnya? Itu nalun duduk lain lamani goli itu. Tua. Siapa tuh? Tafrikan katanya. Ya. Tafrikan. Sama balaga. Balaga yuballigu tabligan. Passara yupassiru tafsiran. Jadi itu ya. Jadi kalau begitu, la nufarriku. Berarti la-nya ini la nafi. Jadi tidak membeda-bedakan kami. Tidak membedakan kami. Ini baina zarab ya. Zarab ini sama huruf jar menunjukkan posisi atau waktu atau tempat. Jadi baina, amama, inda, wara'a, fauqa, tahta. Itu kan zarab namanya. Maka seperti huruf jar, maka dibaca ini bagaimana bacaannya? Ahadim. Ya, ahadin. Kenapa dibaca ahadin? Karena baina. Karena sesudah baina. Ya. Baru ini kenapa dibaca rusuli? Sudah min. Ya, karena ada min. Ya, jadi kalau diartikan ini kan tidak membeda-bedakan kami antara satu dari Rasulnya Allah. Berarti di sini nanti ada ini tersembunyi semua yang mendapat
mendapat wahyu dari rasul-rasul yang disampaikan kepada umatnya, mereka mengatakan, lihatlah tafsir nanti itu. Mereka mengatakan, apa kata mereka? Tidak kami beda-bedakan antara satu sama lain rasul-rasul Allah. Jadi Nabi Isa, Nabi Musa sama. Jadi orang beragama ini sama, nggak ada dibeda-bedakan. Cuma kenapa terjadi perbedaan? Itu karena penganutnya ada yang pengajaran. Jadi kalau balik kita ke Al-Quran tidak membeda-bedakan ya. Tapi itu sangat sensitif kalau dibuka-buka ya orang ada apanya. Jadi yang ini jelas kami tidak membeda-bedakan satu sama lain. Jadi tetap ajarannya tauhid tetap seperti itu. Jadi cuma ada pengembangan yang berbeda-beda. Itulah cuma tugas kita ya kalau mau berdialog dengan bagus alhamdulillah, tapi jangan berantem karena itu pula. Langkahi mayat saya baru kamu langkahi mayatku. Jangan gitu. Ya. Jadi la nufarriqu tidak membedakan kami antara satu daripada rasulnya. Berarti dari mir rasuli di sini kan bentuk satu ini. Dari rasulnya Allah. Ini baru ada sini waqalu. Dan juga artinya tapi dannya dan kemana diulang. Jadi kalau dicari mungkin kepada sebelumnya. Jadi ini enggak berani kena waw atap yang diatapkan yang mana ini. Jadi mungkin diatapkan kepada orang mukmin tapi enggak mungkin itu dicari ya itu lebih harus makanya ini defending saja dulu. Nah, yang enak huruf atap ini mempelajarinya. Kalau sini mulai ragu kita. Kita teruskan qalu fi'il apa? Fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Atau wow ya. Ini katanya sami'na. Ini telah mendengar kami. Ini baru ini. Ini pas nih. Ini wow apa? Oh, atap. Yang diatapkan mana? Sami'na. Ini tempat mengatapkan. Yang diatapkan mana? Atokna. Ya, atokna. Atokna ini diatapkan ke sami'na. Jadi kalau mau diulang pas dia waqalu sami'na waqalu ata'na. Kan gitu. Terus ghufranaka. Ini belum belajar kita ini. Berarti ghufranaka ini langsung berbentuk masdar dia. Ghufranaka. Berarti tempat menjadi maf'ul ini jadinya. Jadi berarti akan kembali kami minta ampun kami. Kemintaan ampun kami hanya kepada Engkau. Wahai Tuhan kami. Ini ya ada ya huruf nida nak belajar. Baru di sini wa ilaika. Dan kepada Engkau saja sama sini. Al-masir. Jadi aslinya al-masiru ilaika. Wal masiru sebenarnya ini hanya di penekanan maka didahulukan ghufranaka. Terus apalagi wa ilaika. Sama itu. Ghufranaka wa ilaika. Ghufranaka wa ilaika. Hanya ini yang dikatakan orang yang telah menerima orang yang telah beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat dan beriman kepada kitab-kitab. Nah, itu yang disebutkan itu. Berarti kepada kitabnya itu ya. Nah, sekarang di sini ghufranaka rabbana wa ilaik sama. Keampunan hanya balik kepada Engkau, wahai Tuhan kami dan hanya kepada Engkau kami kembali. Nah, jadi tidak ada perbedaan sebenarnya kalau itu makanya dibagi orang, tapi jangan merasa tersinggung. Ada namanya dinus sama berarti agama langit dan ada agama bumi. Kalau agama bumi itu yang hasil budaya. Kalau agama langit itu berdasarkan wahyu. Ini bukan kata saya ya. Itu makanya kalau mau berdalam-dalam ya silahkan ya baru sebenarnya kan karena kita tapi jangan berdalam-dalam ke sana kemari berdalam terpandu lah ya. Nah jadi ini yang jelas-jelas ini waw ataf ini waw ataf ini waw ataf ini waw ataf. Tapi antara ini sama ini biar Ustadz tandai coba cari nanti ya atau belajar dulu. Bagaimana cara mencarinya ini maka dia apakah waw istinaf kah atau waw ataf kah atau waw
hal atau waw yang lain. Banyak lagi waw. Mungkin itu makanya didalami oleh Bapak itu disertasinya, dia menguraikan, tapi sayang disertasinya belum bisa didapat ya. Seluk-beluk huruf waw di dalam Al-Quran ya. Nah, ini ada sedikit Ustadz sampaikan. Kalau kita masuk kamar mandi atau WC, kita kan mendahulukan kaki Kiri. kiri. Memang bisa dilatih itu? Sudah Bisa. terbiasa atau sekadar ilmu? Sudah Oh, terbiasa. kadang-kadang lupa. Itu yang perlu. Nah, kalau keluar, Kaki kanan. Kanan. kan teori. Makanya dikatakan teori, itu yang maksudnya kata Rasulullah, apa nama itu? Qalilun qar. Qalil, qar. Dia sedikit tapi sudah tetap kasir. Banyak, tapi far. Lari-lari. Sekali setahun dikerjanya, bila takana. Jadi, lagi pula ahabbul a'mal yang disukai Allah pekerjaan adalah tetap. Kalau jarang-jarang nggak suka itu. Nah, jadi kalau begitu ini, kalau nanti sudah keluar dari kamar mandi, kata Rasulullah, kan keluar kaki kanan. Sampai di luar, atau mau keluar itu kita bacalah, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ada hadisnya tuh. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ada saya lihat waktu memandikan jenazah istri Ustadz, itu pula dibacanya. Kita baca mulai pertama, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Silahkan aja. Jadi kita nggak perlu bertengkar. Yang perlu ya untuk belajar. Nanti kalau mana yang hadisnya yang sahih, mana belajarlah kita ilmu hadis. Tapi nggak perlu pula itu yang dipertengkarkan terus. Jadi akhirnya buyar. Ini saya ikut, ini enggak, jangan gitu. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, ya. Jadi ini amalkan ini. Coba nanti keluar dari kaki kanan, sudah mandi, sudah dari WC, Ghufranaka Rabbana. Jadi keampunan kepada Engkau saja, wahai Tuhan, aku kembali. Ya, ini teringat Ustadz ini apa ini? Jadi ini waw atap ya. Waw ataf. Nah, ini makanya di sini atap sudah saya sebutkan maksudnya cenderung berarti mirip atau memperhubungkan dengannya atau sayang atau di bawah ketiak. Ini istilah apa ini? Istilah Internal. etimologi ya menurut bahasa logatan. Kalau istilahan itulah yang apa? Jika menggunakan huruf atap yang di atas tadi disebut juga atap, itu namanya atap nusuk pakai alat. Jadi kalau digunakan yang 9 itu namanya atap nusuk. Nusuk itu ada rukun, ada apanya? Kan nusuk itu sama nusuki, ada tahap-tahapnya, ada 9 tadi ya. Jika yang dihubungkan itu dalam bentuk kalimat, ini tadi kan dalam ada yang bentuk kalimat. Jika yang dihubungkan itu ada dalam bentuk kalimat, ini apanya lagi nih keterangannya, tidak menggunakan huruf atap, cuma dia dihubungkan itu bentuk kalimat, tapi tidak menggunakan huruf atap, dia nggak ada huruf atap yang 9 tadi, nggak ada huruf atap yang 9, dia tidak pakai huruf atap yang 9, maka disebut namanya atap bayan. Nah, gitu. Bayan itu penjelas. Jadi namanya atap bayan. Jadi atap ini dua, ada namanya atap nusuk. Ini nusuk. Ada nama atap bayan. Itu sambil lalu aja lah itu ya. Apa saja itu untuk penambah-nambah. Itu makanya sebagian orang kalau kata-kata Rabbil Alamin itu ada juga orang mengatakan itu atap bayan, tapi ada mengatakan badal, ada mengatakan naat. Nah, jadi itu berbagai aliran lah, ya. Begitu memahami ayat Allah turun. Jadi kata Ustadz Bajora, kalau menunggu ilmu dari guru itu seperti apa Pak Bet? Menunggu madu. Menunggu lebah jatuh.
menunggu madu labah jatuh. Jadi tanganmu muncung bilulah ke madu ko menetes ko itu. Ya. Gitu caranya. Jadi maksudnya dihubungkan untuk menjelaskan kata bayan ini. Bayan ya. Insya Allah contoh-contohnya akan dikemukakan dalam ayat Al-Quran. Nah, nanti. Penjelasan. Huruf ataf digunakan untuk menghubungkan A. Antara kata benda dengan kata benda. Ya. Jabatan kata yang dihubungkan dengan kata tempat yang dihubungkan itu sama jabatannya. Misalnya menghubungkan kata yang berfungsi fa'il. Maka yang dihubungkan pula nanti adalah fa'il. Seperti tadi kan ar-rasulu fa'il. Maka al-mu'minu fa'il pula. Misalnya ada maf'ul seperti bi'tu kalaman. Ini pun maf'ul pula. Jadi ada maf'ul sama maf'ul, fa'il sama fa'il, dan sejenisnya. Tapi kalau jumlah nampaknya enggak dihitung. Seperti tadi satu ar-rasul, satu al-mu'minun. Nah, paham ya? Yang dihubungkan itu adalah fungsinya sama. Nah, kalau beda laki-laki perempuan enggak persoalan. Nah, yang B, kata kerja dengan kata kerja. Seperti tadi. Misalnya fi'il madi dengan fi'il madi. Fi'il mudhari dengan fi'il mudhari. Fi'il amar dengan fi'il amar. Sama itu. Ya. Kalau nggak belajar kita fi'il madi, fi'il mudhari kan payah saya menyampaikan. Jadi itu maka kita sudah lebih dulu belajar fi'il madi. Kalau nggak belajar fa'il kan nggak ngerti pula. Jadi makanya kalau numpang pelajar sini ya numpang saja lah dulu, nggak apa-apa. Jangan takut, lihat ke pelajaran ke bawah, pelajaran ke bawah. Jadi nanti kan makanya orang kurang tertarik, orang kan karena menumpang di tengah jalan, menumpang tengah jalan. Ya, saya masih ingat saya waktu belajar bahasa Inggris dengan Ibu Asnidar Kasim, saya sudah menumpang lebih dari 2 bulan. Apa kata ibu itu? Kok sekarang baru masuk ya katanya. Tapi menjadi cemeti bagi saya. Oh, nanti saya bekerja keras saya. Akhirnya saya yang bertahan. Apa kata ibu itu lagi kepada saya? Dulu Damanik masuk menumpang nggak tahu, tapi sekarang dia yang rajanya katanya. Sampai pindah LN English School lah, gitu cara. Jadi menjadi cemeti ya. Jadi jangan mundur ya, jangan mundur. Menjadi pemacu. Terus ini lagi jumlah ismiyah atau susunan yang tadi mubtada khabar dengan jumlah ismiyah. Jadi yang dihubungkan jumlah ismiyah sama jumlah ismiyah. Jumlah fi'il fa'il itu fi'iliyah dengan jumlah fi'iliyah. Itu dia. Nanti di Quran itulah yang mencarinya agak lama kita. Itu makanya teringat Ustadz, mungkin ada sedikit pengaruh dari karena sudah lama belajar, berarti perbendaharaan kata pun sudah banyak. Kita mudah aja, Quran sekarang kan dikasih orang terjemahnya per kata. Tapi kalau nggak belajar bahasa Arab, kita tidak tahu ini terjemahan berbentuk kata benda, terjemahan berbentuk kata kerja, terjemahan berbentuk perintah. Kan itu bedanya kalau kita sudah belajar, oh ini buatnya begini karena fi'il amar, buatnya begini karena masdar, dibuatnya menjadi hal gitu. Nah, ini lagi. Huruf ataf ada 9 buah. Atau yang dimaksud dengan ataf nusuk tadi. Nah, kalau dia tidak ada nanti huruf atafnya cuma berbentuk jumlah menjelaskan, maka disebutlah dia ataf bayan. Berdekatan nanti dengan badal itu, ya. Inilah dia. Waw, fa, summa, hatta, au, am, bal, la, lakin. Perhatikan contoh 9 huruf ataf dan maksud masing-masing huruf tersebut. Ini dia. Ini mulai. Jadi tadi di atas tadi pemanasan itu. Hal indakum soal mawjud. Any more question? Ada pertanyaan? La. Ya.
Nah, kita teruskan ya, ini contoh. Ini sudah mulai lambat ini. Coba apa bacaannya ini? Silakan. Ali. Ya, Ja'a Ali. Sebenarnya ini Ali ini aslinya kan Ja'a Aliyun, tapi tidak menerima baris berat ya, ini dibaca Ja'a Ali gitu aja ya. Ja'a Ali, terus Apa itu? kasih baris. Ja'a Ali. Walidi. Ini kan aslinya Aliun. Jadi ini kha. Oh, Khalidun. Ya, itu Khalidun. Berarti Aliun. iya, ini Aliun tapi enggak dibaca orang itu. Ja'a Ali. Oh, gitu. Berat ya. Jadi Ja'a Ali baru wa Khalidun. Wa Khalidun. Apa artinya ini kalau diartikan? Telah datang Ali. Telah datang si Ali dan Si Ali. Khalid. Nah, kalau tidak ada waw ini kan telah datang si Ali, telah datang si Khalid. Nah, Padil datang dia, Bu, Ibu Didi, Padil. Datang. Alhamdulillah. Ini yang muda-muda ini, tapi jangan merasuatin yang gaya-gaya yo. Yang muda-muda ini besar sekali harapan Ustadz ini, supaya nanti walaupun dia sudah engineering, walaupun sudah dokter, tapi jadi guru mengaji. Ya, kalau baya-baya Pak Albert jadi guru mengaji bagus. Maka saya bilang orang-orang pensiun jadi guru ngaji sudah koyo, tekah Ibu Didi yang rancak tuh mah. Saya malah berdoa saya habiskan umur saya husnul khati husnu penghabisan dikhatimkan dalam guru mengaji ini. Ya. Terus ini dia keterangannya. Pada huruf waw ini, pada huruf waw ini antara yang dihubungkan dengan tempat dihubungkannya, ini namanya yang dihubungkan. Ini namanya tempat menghubungkan. Kalau bahasa Arabnya namanya ataf, di sini adalah maktub. Ataf maktuf alaih. Nah, ini atapnya, ini maktuf alaihnya. Ya. Tidak perlu tertib atau antri. Jadi mana yang duluan datang, si Ali atau si Khalid? Ali. Enggak berlaku. Oh. Enggak berlaku. Kalau nanti orang bercerita Ja'a Ali wa Khalid, berarti sama ya si Ali sama si Khalid sudah datang. Soal datangnya dulu kemudian nggak jelas. Pokoknya datang berkumpul di situ. Itu yang perlu. Itu makanya waktu menguraikan ayat kan ada orang menguraikan kadang-kadang begini. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita beriman dulu beramal saleh. Salah. Sebab dia nggak perlu di situ untuk tertib. Ya, pokoknya ada keduanya gitu ya. Mungkin dia beriman, sesudah itu baru ada amal soleh, atau beramal soleh baru beriman. Pokoknya kumpul, ada keduanya gitu ya. Kan kalau dilihat terjemahan kan seolah-olah begitu. Itu gunanya faedah belajar bahasa ya. Jadi kalau waw atap adalah gunanya untuk berkumpul, tidak perlu tertib atau antri. Maksudnya sama-sama datang. Apakah datangnya bersamaan, Khalid lebih dahulu atau Ali? Tidak jadi persoalan. Mari kita perhatikan contoh ayat. Ini dia. Balik lagi. Ya. Nampak ya dibesarkan. Dibesarkan lagi. Kenapa banyak lari ke ayat? Ya karena tujuan kita kan supaya mengerti, bukan untuk bercakap-cakap. Kalau bercakap-cakap ya juga. Tapi kalau yang penting bacaan-bacaan sholat itu paham dalam bahasa Arabnya itu. Diulang-ulang. Jadi sehingga menjadi bahasa kita masuk ke dalam jiwa gitu. Itu maksud pengajian kita hari Sabtu itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqim.
kan nggak fa'ala itu, maka qiyam itu artinya berdiri, paham, tertancap di dalam jiwa, itu artinya qiyamul lail. Nah, itu maksudnya ya. Nah, di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini jelas ini wawnya ini. Waw apa ini? Waw atap. Cuma andai kata tidak ada waw ini, Iya kan nasta'in. enggak, kalau tidak ada waw, bagaimana membacanya? Iya kan na'budu. Itu. Iya kan nasta'in. Ya sama, kalau tadi kan ada yang dihilangkan. Ini enggak. Berarti yang diatapkan adalah bentuk amil ibtida namanya itu. Jadi ini menandakan perlu. Itu maka disebutkan ati Allah wa atiur rasul. Gitu. Jadi perlu ya. Nah, ini waw atap. Kalau diulang sedikit, yaka bentuk apa? Damir. Damirnya damir untuk jadi objek. Na'budu fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu, tapi maf'ulnya di sini. Nah, ini gitu juga. Damir juga fungsinya jadi maf'ul, tapi diletakkan di muka. Nasta'in fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari ini fa'ilnya nahnu. Cuma di sini pakai alif sinta. Kalau di sini tidak, cukup na'budu saja, nggak perlu dipakai nasta'budu. Gitu. Kalau di sini pakai. Dari situ kita menangkap kalau ini betul-betul sungguh-sungguh kita minta tolong supaya menjadi hamba Allah. Kalau di sini nggak perlu sungguh-sungguh, setuju tidak setuju jadi budak juga. Tapi apakah ada di dalam tafsir itu apa enggak? Tapi bisa kita lihat dari sudut bahasa, ya dari sudut bahasa, ya. Tapi kalau nanti kita memang begitu Fatihah, kalau di sini begitu nggak perlu dibahas katanya. Itu kan berarti nggak menambah ilmu kita, ya. Ini waw ataf ya. Terus ini lagi dibesarkan juga. Ini membahas waw ya. Nomor 36 kita agak besar sedikit. Kalau seperti ini waw-nya. Waw apa namanya ini? Waw? Waw atap, ya. 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 Coba kalau kita baca di sini. Allazi. Berarti ini anak kalimat ini anak kalimat. Allazi yuwaswisu. Ini yuwaswisu kan fi'il mudhari ini. Yuwaswisu fi'il mudhari ya. Asal ini asli 4 huruf ini. Jadi enggak berarti kan fi'il mudhari itu nanti kan fi'il madhi itu ada dia 3 huruf asli. Aslinya namanya sulasi mujarrad. Semata-mata ya. Tidak ditambah. Terus ada pula nanti rubai mujarrad. Ini pun begitu juga. Waswasa. Itu 4 huruf langsung. Nggak ada tambahan ini. Memang asli. Waswasa. Jadi waswasa mudhari'nya dipakai baris depan. Cuma di baris bawah. Supaya jangan disangka nanti dia pasif. Jadi apa ini? Yuwaswisu. Yang berarti ceritanya di atas itu qul a'udzu birabbin nas ya. Ini kan anak kalimatnya nih pakai isim mausul. Yang mana kerja setan itu yang mewaswasi dia, ada fa'ilnya di sini. Mewaswasi dia, diwaswasinya. Waswasnya bukan waswas baik. Waswas khawatir jadinya. Waswas baru fi suduri. Suduri. Kenapa suduri dibaca? Habis jar majrur. Iya, jar majrur. Kalau suduri ini kata benda banyak atau satu? Banyak. Kalau satunya apa? Sadrun. Iya, sadrun.
Itu yang dipakai Nabi Musa diajarkan Allah, Rabbis rahli sodri. Ya sodri. Ini sudur. Nasi jadi apa gunanya kok dibaca nasi pula? Mudhafun ilaih. Gitu. Jadi kalau diartikan yang mana setan mewaswasi dianya si setan di dalam diri atau dada manusia. Baru dijelaskan bangsa apa dianya setan itu. Disebutlah di sini minal jinnati, dari bangsa jin. Jadi bangsa jin yang sudah kesetanan pula. Siapa lagi? Ini waw atap. Berarti yang diulang apa di sini? Coba. Ya, fi sudurin nas minal jinnati. Terus apa lagi? Allazi waswisu fi sudurin nas minal nasi. Jadi kalau kajian-kajian di dalam dada ini, dada jiwa manusia ini antara bukan dada yang terbuka ini ya, itu yang payah carinya. Yang dada di manusia, tempat kesadaran manusia itu, di situ adalah ibaratnya lapangan yang berlomba antara iblis atau setan untuk merebut itu dengan anak buahnya, dengan ajaran dari Allah. Jadi kalau malaikat menyampaikan atau lewat ajaran Rasulullah, berlomba itu. Kalau sudah nanti lapangan itu dikuasai oleh setan dan anak buahnya, maka seluruhnya gerak kita sudah mengikuti dia. Enggak ada jalan bagi apa lagi. Tapi kalau sudah dikuasai oleh malaikat atau dikuasai oleh ajaran Muhammad, tidak ada jalan. Nah, itu mungkin ibadah mukhlisin itu. Jadi itu makanya kalau sering kita membaca, sering kita paham, tapi paham ya, jangan baca-baca mula-mula ya. Mula-mula tentu menurut levelnya. Baru dia tidak ada jalan untuk menggodanya, ya. Jadi ini adalah apa namanya ini waw atap ya. Jadi minal jinnati minan nasi. Makanya saya katakan yang sebenarnya yang jadi setan itu kan orang. Ini lagi. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. 36. Ini teruskan lagi. Alhamdulillah. Allah akan memberi kebaikan bagi orang yang membuat teknologi ini. Kan hebat kita dibuatnya. Maju kita. Bisa belajar walaupun jarak jauh. Enggak pula pakai apa? Enggak pula pakai apa namanya? Kena kapur. Coba ini lagi. Apa bacaannya? Rabbil falaq. Terus Min syarri ma khalaq. kalau dikasih sini berhenti-berhentinya ya. Oke, bisa dikasih. Sini min syarri ma khalaq. Terus wa min syarri ma waqab. Terus apa lagi? Wa min syarri nafasati fil uqad. Fil uqad. Terus apa lagi? Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau kul bentuk apa kul? Kata-kata. Fil amar. Mana fa'ilnya? Allah. Mana fa'il fi'il amar ini? Iya. Iya, tersembunyi. Anta. Fi'il amar itu kan fa'ilnya hanya 6. Anta, antuma, antun. Laki-laki. Kalau perempuan, anti, antuma, antunna. Kalau fi'il amar itu fa'ilnya. Kalau fi'il mudhari itu kalau yang dhamir fa'ilnya 14. Kalau fi'il madi fa'ilnya 14 juga. Ya, kecuali ada yang tertulis zahir. Kalau zahir tentu ada bentuk 2, bentuk 3, bentuk banyak. Nah, berarti antanya anta siapa ini?
Muhammad. Ya, Muhammad. Katakan Muhammad. Engkau katakan, engkau Muhammad. Diperintahkan oleh Allah. Ya. Apa yang perintahnya itu? Ini dia. A'udzu. A'udzu bentuk apa? A'udzu. Mana fa'il? Dari a'udzu. Ini sih. Fa'ilnya mana? A'udzu. Ana ya. Ana. Iya, ana. Ana. Yang perlu berlindung aku atau melindungkan aku. Atau berlindung aku. Itu yang cerita paham berlindung aku. Kalau udah berlindung aku berarti jiwanya dikuasai oleh wahyu. Ya itu ya. Kalau sudah dikuasai setan nggak bisa. Bi Rabbil Falak, bi apa yang dijarkan oleh bi? Rabbi. Kemudian yang dijarkannya adalah Rabbi. Kemudian Al-Falaki, kenapa Al-Falaki dibaca? Ini mengulang-ulang ini. Mudhafun ilaih. Kalau ini mudhafnya. Ini mudhafnya, ini mudhafun ilaih. Kalau yang di atap tadi, ini atapnya ini maktuf alaih kemari perginya. Coba kalau diartikan apa ini diartikan? Katakanlah Muhammad. Melindungkan aku atau berlindung aku dengan Rabbil Falak. Rabbil Falak siapa Rabbil Falak? Allah. Ya Rabbil Falak, ada mengatakan falak subuh, tapi falak itu artinya yang membelah. Jadi subuh itu kan ada mulai terbelah nanti baru siang. Dari sudah fajar itu falaknya ya, ada falak subuh ya, belum fajar itu hampir. Jadi itu. Jadi falak-falak itu banyak sebenarnya. Kecambah mulai meletus falak. Telur ayam mulai dicotok dari anaknya dari pertama falak. Anak yang pecah ketuban baru lahir itu falak. Jadi falak. Matahari yang terbit falak. Kalau awan yang menetes air dari langit pertama itu falak juga. Dari air yang di gunung yang pertama itu falak juga. Jadi falak namanya. Rabbil Falak itu yang pengendali pencipta. Jadi itu Allah. Jadi aku berlindung ke situ. Berlindung aku kepada Rabbil Falak. Dari mana aku berlindungkan? Min syarri. Dari kejahatan. Jadi yang akan muncul ini kita berlindung kejahatannya. Makanya nggak sedikit ada begitu lahir anaknya membunuh ayahnya. Atau anak buah pekerjanya yang bunuh majikannya. Ya. Min syarri dari kejahatan ma. Ini ma itu berarti benda. Pokoknya alam yang diciptakan. Khalaq fil madi ada huwa. Balik kepada Rabbil Falak. Jadi dari kejahatan apa yang telah menciptakan dianya si Rabbil Falak atau Allah. Dari mana lagi berlindung? Ini ada wa pelajaran kita. Ini dia wa. Ya. Wa apa itu wa-nya? Wa ataf. Ini yang wa atap. Jadi andai kata tidak pakai wa, apa dibaca ayat sampai di sini? Terus? Iya, berarti ya kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sudah itu diulang. A'udzu birabbil falaq min syarri ghasikin idza waqab. A'udzu birabbil falaq min syarri nafasati fil uqad. A'udzu birabbil falaq min syarri hasad. Ya, terus ya. Tapi nanti kalau sudah dibaca kok kena juga, enggak masalah. Itu makanya kalau kita baca berarti kita andai kata kena pun kena dalam melapor ke Allah, kita jadi hambanya. Jangan nanti ada pikiran, saya sudah baca-baca,
kena juga dari kejahatannya kata. Jadi kalau begitu memaksa Allah jadinya. Iya. Mengapik kepala harimau jadi itu. Makanya yang kalau jadi hamba Allah itu kita melapor baknya Allah. Jadi nanti kalau kita tetap jadi hambanya, meninggal pun kita tetap juga jadi hambanya gitu. Nah, jadi bukan berarti kalau saya rajin mengaji, selamat saya. Ya pengertian selamat sebenarnya itu masuk surga. Bukan berarti nggak dihantam orang dalam perang, mungkin juga. Makanya kalau sudah paham kita, berlomba senjata pun orang, kan sudah ada perang dunia pertama sudah kan? Sudah. Dalam sejarah sudah dicatat perang dunia pertama. Sudah. Perang dunia kedua? Sudah. Ya akan ada juga nanti ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, tapi nggak perlu cemas-cemas. Ya. Biasa saja. Jadi itu makanya dalam orang yang jadi hamba Allah, hidup mati sama saja kok. Ya, itulah la kaji inti ya awak sampean kayak. Tapi apakah bisa kita mengamalkan ya sama-sama lah ya. Jadi min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikan. Ini dari kejahatan apa saja yang telah menjadikan. Jadi asal barang menjadikan itu ada kejahatannya. Maka nggak sedikit orang beli mobil baru, mobil itu yang mempitnya. Nah, kemudian ada pula yang punya pistol itu menembak kepalanya. Ada plastik ini tempat pembungkus ini terbang terpijak dia jatuh pula. Terus ini min syarri ghasikin. Nah, ghasikin mudhafun ilaihi ya. Dari kejahatan yang menggasak. Ini kan bahasa kita nih, menggasak. Dari kejahatan yang menggasak apabila waqab. Apa itu? Waqab. Malam ya, gelap. Gelap. Jadi apabila sudah gelap, maka datanglah si penggasak. Jadi kalau sudah gelap, mana banyak orang bikin kejahatan malam daripada siang. Malam. Nah, itu. Makanya ada teman saya sudah beli gambok nenggadang paknya. Kalau basi lah, dibuka aja orang taruh. Jangan melapor ke basi itu, melapor ke induk samangnya, bagai rasa aja. Kalau melapor ke induk samangnya, ya tentu tergantung induk samangnya. Bisa ya lah nampaknya enggak dibukanya. Ada enggak tak kunci kayak enggak dibukanya deh. Ya. Jadi nih min syarri ghasikin iza waqab, dari kejahatan yang menggasak-gasak gitu. Apabila sudah gelap. Jadi kalau gelap kan setan pun sudah kejahatan berkeliaran. Nah, pemikiran orang kalau sudah gelap itu kan macam-macam. Terus dari mana lagi? Ini wa atap tadi. Dari kejahatan napas. Napas ini apa? Bentuk banyak perempuan ya. Ini dia. Bentuk banyak perempuan. Napasat. Apa arti napasat? Perempuan-perempuan. Ya, berarti yang menghembus-hembus, yang meniup-niup. Niup-niup. Ya itu mungkin makanya saya bilang mungkin mak lampir kemarin. Pakai lampir nggak ada ya? Coba ibu-ibu dulu, kenapa banyak perempuan jadi dukun-dukun apa ini daripada bapak-bapak? Ayo, siapa bisa jawab? Dan perempuan itu banyak, Pak. Ya, bukan karena perempuan itu banyak. Kalau menurut perasaan Ustadz begini, perempuan itu kan perasaannya halus. Jadi dia kalau halus, lembut, kemudian perlu disayangi. Jadi satu saat rupanya tidak diperlakukan oleh laki-laki. Jadi karena itu dia ada yang dalam perasaannya, aduh bagaimana saya membalasnya katanya. Jadi ada yang menangis saja, nggak apa-apa. Ini enggak jadi tukang sihir dia. Ya mungkin ini kan perasaan kita, tapi kalau enggak kan apa dibuat di sini napasat gitu ya.
Jadi dari kejahatan-kejahatan yang menghembus-hembus, di mana dihembus-hembusnya? Fil uqad. Nah, uqadi ya, pada bulbul. Nah, bulbul itu artinya Tali. berbentuk mantra-mantra. Ya bisa saja. Orang bisa diperkenankan, makanya ada orang begini apanya bisa saya begini boleh. Manusia ini kan macam. Bisa saja itu, makanya perlu kita menggunakan akal pikiran. Kopiah ini saja kalau disanjung-sanjung, peci saya ini bisa lompat-lompat ini. Bisa dipelajari supernatural science. Tapi yang sebenarnya kita cari dulu. Jadi itu makanya saya kalau mendengarkan orang itu bisa melompat, bisa hilang, bisa saja. Kemana-mana pun bisa kalau memang pikiran itu. Tukang nyanyi begitu juga. Tukang nyanyi, pokoknya apa yang sangat menjiwai lah. Sangat dijiwai, ya, itu menjadi-jadi tuh. Pokoknya kan sudah ada di menurut sangka. Cuma di antara yang banyak itu mana yang sebenarnya gitu. Itu makanya kita belajar ya. Fil uqad, berlindung itu. Rabbil falak. Sumbernya kan dari pecah dari sumber itu semua. Baru ini satu lagi. Wa min syarri hasidin. Hasidin jadi apa hasidin? Hasidin. Jadi fa'il. Bentuknya bentuk fa'il. Fungsinya sama ini, wasikin. Orang yang dengki. Objek. Kalau ghasikin ini kan bentuk isim fa'il juga, cuma dia mudhafun ilaih. Kalau ini mudhafun ilaih juga. Jadi ghasikin mudhafun ilaih dari syarri, ya kan? Mudhafun ilaih dari syarri. Kalau hasidin mudhafun ilaih juga dari syarri, cuma dia berbentuk isim fa'il. Kalau di sini mudhafun ilaihnya jumlah. Kalau di sini mudhafun ilaihnya yang mana lagi? Ini mudhafun ilaihnya. Ini mudhafun ilaih ini. Jadi ini mudhafun ilaihnya berbentuk jumlah fi'il madi. Kalau ini berbentuk isim fa'il. Kalau ini berbentuk jamak taksir, jamak muannas. Kalau di sini berbentuk isim fa'il juga. Jadi berlindung aku dengan Rabbil Falak itu dari kejahatan orang yang dengki. Orang yang dengki apabila hasada. Hasada bentuk apa ini? Hasada. Fi'il? Madi. Madi. Mana fa'ilnya? Ya, fa'ilnya huwa balik ke hasidin. Nah, itulah. Rajinlah membaca ini ya. Maksudnya apapun bacaan di dalam ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bukan berarti pengertiannya kita lolos dari kejahatannya itu. Yang isinya sebenarnya kita selamat, maksudnya selamat yang sebenarnya itu, yaitu menjadi hamba Allah. Saya yakin apakah Hamzah, kenal cerita Hamzah? Hamzah. Siapa itu Hamzah? Yang mati di padang Uhud. Kan paman Nabi ya. Ya. Kan ditikam oleh Hindun. Diambilnya hatinya, digigitnya hatinya. Saya yakin Hamzah itu berlindung juga dia kepada Allah. Jadi pengertiannya kita membaca-baca ini supaya jangan lepas dari hamba Allah gitu. Tapi untuk membu-umbu, baca-baca kok supaya selamat, jangan belanggau tu bekunya. Enggak Pak Tommy? Jampi nama tu. Jampi nama tu. Itu namanya mempertuhan nafsu baru tu. Ya kaji awak kalau tinggi kemah. Jadi bukan berarti kalau rajin-rajin awak membaca ayat kuahnya, besok awak tidak dimasuki maliang rumah awak, kalian tahu lah. Itu mangko kalau waktu gampo dulu, marilah awak berdoa supaya tidak ada gampo di kampung awak. Yang ramai orang datang.
karena nafsunya dan dipenuhi. Tapi kalau kecaan, marilah kita mengaji supaya pada hati awak kok kata bantiang bumi kok kata mata awak, anakmu orang datang. Jadi itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, berarti itu makanya saya katakan maksudnya, tapi kalau bahasanya itu, mari kita mengaji supaya selamat hidup awak, maksudnya selamat di kasarugo itu sebenarnya. Ya, ilahuna faqat. Ya, jadi kita belajarnya baru huruf wa ya contohnya. Nanti akan masuk fa. Insya Allah bertemu lagi hari Minggu depan ya. Nah, jadi ini maksud kita hari Sabtu itu kalau sudah belajar, kalau mengkaji tafsir, jadi Ustadz agak membawa ke bahasa dulu sedikit-sedikit, enggak mendetail ya seperti hari Minggu ini. Nah, tapi disitulah kadang-kadang kawan-kawan pun berat pula rasanya. Jangan, belajarlah. Makanya saya katakan kesimpulannya ya kalau sudah tua-tua apa boleh buat, begitulah. Kalau yang perlu sekarang anak cucu yang diusahakan sekarang. Ya. Ilahuna faqat nad'u ilallah, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.